Untuk membuat PKU, maka kita masuk ke menu pos, kemudian pilih PKU. Di sini ada kegiatan, bulan, dan jenis. Kita masukkan dulu untuk bulan Januari. Untuk bulan Januari, di sini kita akan memasukkan pendapatan awal kita, yaitu Syawal. Di sini pilih jenis pendapatan, kemudian klik tambah. Bapak Ibu bisa memilih saldo awal, bisa langsung diklik sehingga muncul 2 kali saldo Syawal. Di sini untuk sumber dana kita pilih Syawal atau saldo awal. Jenis yang pertama, jenis itu ada T dan B. Kita pilih T, artinya tunai. Kita gunakan tanggal awal tahun, yaitu 1 Januari 2020. Kemudian pada urean kita bisa ketikkan dengan saldo awal tunai. Kemudian nominalnya masukkan ke dalam kolom debit. Saya misalkan di sini Rp10.000, ini sesuaikan dengan sekolah masing-masing. Kalau sudah, kita simpan save. Di sini kalau sudah berubah hijau, tandanya itu sudah tersimpan. Berikutnya sama sumber dana Syawal, kemudian jenisnya kita pilih bank, karena untuk jenis yang kedua adalah saldo awal bank. Tanggalnya sama, yaitu 1 Januari 2020. Ureanya bisa dituliskan saldo awal bank. Untuk nominal tetap masukkan pada kolom debit sesuai dengan Syawal bank masing-masing sekolah. Kalau sudah, kembali disimpan. Kalau sudah hijau artinya sudah tersimpan. Berikutnya untuk beberapa sekolah yang memiliki hutang pajak, maka kita pilih jenis pajak. Kemudian kembali memilih jenis pajak, sesuaikan jenis pajak yang menjadi pajak terutang masing-masing sekolah. Misalkan di sini saya gunakan PPN dan PPh. Di sini untuk pajak tidak ada sumber dana, jadi jenisnya kita pilih tunai, kemudian tanggalnya dibuat tanggal awal tahun, yaitu dengan urean hutang pajak tahun 2019, atau karena di sini PPN, nanti kolomnya di situ masuk ke debit karena merupakan pemasukan. Di sini kita ganti agar sesuai namanya hutang PPN. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa klik simpan. Berikutnya, untuk hutang pajak yang berikutnya adalah PPh 23 sama tunai, kemudian menggunakan awal tahun 1 Januari 2020 dengan urean hutang PPh 23 tahun 2019. Kemudian nominal kita masukkan ke dalam kolom debit sejumlah hutang masing-masing sekolah. Jadi ini untuk pajak Bapak Ibu harus mengurai PPNK atau PPh 21 atau PPh 23, itu yang bisa kita pilih. Tidak boleh menggunakan setor hutang pajak, tapi harus diurai setiap jenisnya. Kemudian misalkan di sini saya contohkan dibayarkan pada tanggal 29 Januari untuk hutang PPN 2019, maka di situ ditulis dibayarkan hutang PPN tahun 2019. Maka nominal yang kita bayarkan masukkan di kolom kredit. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa klik simpan. Setelah itu, kalau tidak ada transaksi belanja, maka untuk bulan Januari sudah selesai. Berikutnya kita akan melakukan input bulan Februari. Untuk bulan Februari seperti tadi kasus yang saya buat, memiliki hutang pajak yang belum dibayarkan di bulan Januari, hutang pajak 2019. Maka di sini misalkan sekolah membayarkannya di bulan Februari tanggal 2, maka saya masukkan dulu. Dengan urean dibayarkan hutang PPh 23 tahun 2019, maka masuk di kolom debit sejumlah yang dibayarkan oleh sekolah. Kalau sudah, jangan lupa untuk selalu klik simpan. Berikutnya, pada bulan Februari kita akan memasukkan pendapatan karena uang BOS mulai turun ke rekening masing-masing sekolah. Pendapatan kemudian kita pilih pendapatan hibah dana BOS se-Kabupaten Cilacap. Sumber dananya sesuaikan di sini. Untuk dana yang masuk saya pilih reguler. Kemudian untuk dana BOS masuk ke rekening kita memilih jenis B. Tanggalnya sesuaikan dengan tanggal transaksi ke rekening. Ureannya diterima dana BOS tahap 1. Karena transaksi uang masuk pada bank, maka masuk pada kolom debit.
yaitu misalkan 50 juta rupiah. Kalau sudah, jangan lupa setiap Bapak Ibu melakukan transaksi, Bapak Ibu harus melakukan save sampai dengan berhasil, yaitu sampai berwarna hijau. Berikutnya, sekolah melakukan tarik tunai. Untuk tarik tunai, maka masuk ke BKU sebanyak 2 kali, 1 pasang. Transaksi yang pertama adalah transaksi untuk perubahan pada bank, kemudian yang kedua adalah transaksi untuk perubahan pada tunai. Kemudian untuk tanggal sesuaikan dengan rekening masing-masing sekolah, transaksinya masuk ke tanggal berapa. Di sini untuk bank, kemudian ureannya tarik tunai dana bos masuk pada kolom kredit. Jadi kalau untuk jenis B, tarik tunai masuk ke dalam kolom kredit. Berikutnya kita akan memasukkan, setelah kita menarik tunai dari bank, maka berikutnya yang akan berubah adalah saldo tunai kita, maka pilih jenis T. Kalau sudah, Bapak Ibu di situ bisa menggunakan uraian yang sama. Tarik tunai dana bos, kemudian masukkan pada kolom debit dengan nominal yang sama pada transaksi yang menggunakan jenis B untuk tarik tunai. Kalau sudah, berikutnya kita akan melakukan belanja. Kemudian kita pilih jenis belanja. Pada belanja harus memilih kegiatan. Di sini kita klik tambah, kemudian jenis belanja mana yang mau kita buat BKU-nya itu kita klik 2. Setelah itu sama seperti tadi, sumber dana di situ sesuai dengan yang Bapak Ibu masukkan pada RKAS. Kalau di sini saya reguler, kemudian tanggalnya sesuaikan dengan BKU yang sudah Bapak Ibu susun secara manual biar lebih cepat. Di sini untuk uraian saya copy pastekan dari BKU yang sudah saya buat. Dipaste di situ, kemudian masuk ke dalam kolom kredit karena belanja. Misalkan di sini 100.000 pembayaran secara tunai, kemudian di save. Berikutnya saya akan memasukkan pajak atas belanja saya. Itu berarti kalau pajak pemungutannya langsung dilakukan setelah belanja. Misalkan tadi belanja snack rapat di tanggal 20, maka di tanggal 19, maka di situ juga dengan tanggal yang sama kita buat pajaknya, yaitu dipungut PPh 23, kemudian belakangnya namanya bisa disamakan dengan nama pada uraian belanjanya. Misalkan snack rapat pembentukan panitia tryout. Ini tujuannya apa? Agar saat kita membayarkan bukan di bulan yang sama, kita akan lebih mudah untuk mereviewnya. Dipungut, maka kita tuliskan pada kolom debit sejumlah besaran yang nantinya akan kita bayarkan setelah dipungut. Kalau sudah, Bapak Ibu nanti bisa mengcopy, karena misalkan saya contohkan di sini untuk sekolah tersebut setelah memungut dia langsung membayarkan, maka di situ kembali pilih pajak PPh, kemudian tanggalnya disesuaikan. Misalkan untuk dipungutnya tanggal 19, dibayarkannya 1 hari setelahnya, berarti tanggal 20. Kita pastekan tadi, jangan lupa untuk kata di depannya untuk dipungut diganti dengan kata dibayarkan. Kemudian setelah kita selesai menulis uraian, kita masukkan pada kolom kredit senominal yang kita sudah berhasil untuk dibayarkan. Kalau sudah, kita simpan. Nah, berikutnya di sini kita akan melakukan belanja pengadaan laptop. Kembali pilih jenis belanja, kemudian tambah, klik belanja. Di situ nanti kita akan bisa memilih belanja apa saja yang dapat kita lakukan untuk kegiatan tersebut. Untuk pengadaan laptop tadi di awal, ada 2 sumber dana, reguler dan afirmasi. Bapak Ibu mau menggunakan sumber dana yang mana untuk belanja? Saya contohkan di sini, saya melakukan belanja melalui pemindah bukuan debit, atau mungkin melalui SIP lah pembayarannya dengan pemindah bukuan debit atau dengan clearing, maka Bapak Ibu memilih jenis B. Kemudian uraiannya ditulis, misalkan pengadaan laptop, dan debitnya berarti yang kita bayarkan sebesar nominal berapa. Kalau sudah, kita simpan. Nah, di sini saya mencontohkan untuk pengadaan laptop karena beli di Siplah itu pajak tidak kita bayarkan sendiri tetapi oleh pihak ketiga, maka tidak saya input pada BKU kita. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa mencetak hasilnya dengan sebelumnya jangan lupa untuk tanggal pada kolom
tanggal TTD itu Bapak Ibu sesuaikan. Misalkan saya mau mencetak yang bulan Februari, maka di akhir Februari untuk tanggalnya kita pilih bulannya. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa mencetak baik itu BKU, tunai, bank, dan lain sebagainya yang sudah disediakan pada menu laporan Permendagri. Di sini kita akan melihat hasil BKU atau kas umum kita. Nah, ini isinya adalah transaksi yang sudah kita masukkan ke dalam BKU tadi, input BKU. Untuk tanggalnya akan sesuai dengan yang kita tuliskan pada kolom tambah tanggal TTD. Kemudian di sini Bapak Ibu juga bisa mencetak kwitansinya. Cetak kwitansi bisa dilakukan di menu BKU, kemudian pilih gambar printer kecil. Setelah itu muncul seperti ini, Bapak Ibu silakan bisa mengisinya sesuai dengan keadaan sekolah masing-masing. Di sini ada tanggal terima barang, kemudian ada tanggal tanda tangan penerima, kemudian nama penerimanya, kemudian ada alamat penerima. Alamat penerima bisa dituliskan tokonya atau mungkin kota Bapak Ibu membelinya. Kemudian info pajak, misalkan tadi laptop dibayarkan oleh pihak ketiga, saya tuliskan di situ. Kalau sudah diisi, Bapak Ibu klik simpan. Setelah ada tulisan data berhasil diupdate, artinya Bapak Ibu sudah berhasil menyimpan. Kemudian bisa klik cetak. Setelah klik cetak, Bapak Ibu bisa menunggu. Ini adalah hasil printout dari kwitansi yang kita buat. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa keluar. Jangan lupa setiap kegiatan pada aplikasi Bapak Ibu bisa mengklik refresh. Terima kasih.